Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang akhlak Rasulullah kepada para sahabat, yang nantinya kita bisa memetik hikmah dari apa tindakan yang dilakukan oleh beliau. Rasulullah ini sepatutnya dan seharusnya sudah menjadi role model bagi kita dalam segala aspek. Dalam segala aspek, pada topik apapun dan pada bidang apapun. Namun kali ini kita tekankan akhlak Rasulullah itu kepada para sahabat. Bagaimana tindakan atau perbuatan yang dilakukan Rasulullah terhadap tingkah laku para sahabatnya. Karena Rasulullah ini mengerti atau tahu secara dalam karakter si A begini, karakter si B begini, karakter si C begini. Jadi Rasulullah itu memberikan pesan atau nasihat kepada setiap orang itu berbeda-beda. Juga ditekankan pada surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat ini jelas bahwasanya Rasulullah itu adalah suri tauladan yang sempurna, cocok untuk dijadikan pedoman dalam berbagai tingkah laku umat manusia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita mencoba menceritakan kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Yang kisah pertama yang ini kisah Nabi dengan sahabatnya, lucu. Sahabat yang lucu, jenaka, itu dinamakan bernama Nuaiman dalam kisah ini. Jadi suatu ketika Nuaiman ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, namun dia tidak memiliki uang. Nah, ini letak permasalahannya. Bagaimana sikap Nabi menghadapi sahabatnya yang cinta padanya dan lucu tingkah lakunya. Begini ceritanya. Jadi Nuaiman ini suatu ketika melihat pedagang madu di kisah ini. Pedagang madu telah berkeliling di kota Madinah pada saat itu, namun belum terjual madunya. Jadi Nuaiman berinisiatif membawa tukang madu itu ke rumah Rasulullah. Nuaiman ketok pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masuk. Dijawab Rasulullah, Waalaikumsalam. Disuruh masuk. Nuaiman membawa madu. Begini kata Nuaiman, ya Rasulullah, saya tahu kamu suka madu dan saya jadikan hadiah. Nuaiman memberikan hadiah katanya kan. Kemudian Nuaiman keluar, Rasulullah senang mendapat hadiah. Nuaiman keluar. Nuaiman berkata kepada tukang madu tersebut, silakan engkau minta upah dari madu yang saya ambil kepada orang yang di dalam rumah. Dalam rumah itu Rasulullah SAW. Jadi tukang madu menunggu di depan rumah Rasulullah. Sudah lama menunggu, belum keluar orang yang di dalam rumah. Maka diketoklah oleh si tukang madu tadi, wahai pemilik rumah, tolonglah bayar madu yang telah engkau beli. Padahal yang membeli Nuaiman. Rasulullah terkejut. Siapa yang mengetuk rumah untuk meminta upah? Rasulullah keluar. Tapi inilah cerdasnya Rasulullah, sudah tahu karakter dari para sahabat-sahabatnya. Rasulullah tanpa basa-basi langsung membayar. Kemudian singkat cerita, kemudian harinya bertemu dengan Nuaiman. Rasulullah ditanya, Rasulullah, kenapa kau berbuat semacam ini kepada nabimu? Nah, ini kata Rasulullah, kepada nabimu. Nuaiman menjawab, saya mencintaimu tapi tidak punya uang. Itu masalahnya tadi kan. Tapi Rasulullah sangat senang dengan Nuaiman yang bertingkah seperti itu. Jadi kita
banyak menghadapi orang-orang yang jenaka, yang lucu, yang bertingkah aneh, kita seharusnya bertingkah biasa saja. Karena mungkin saja mereka mempunyai cara sendiri dalam mengekspresikan dirinya begitu kepada kita. Itulah kisah Nuaiman yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah tentang seorang Arab Badui. Dalam hadis ini disebutkan dia Zulyadain, orang yang tangan panjang. Karena orang Badui, Arab Badui ya. Tentang Nabi suatu waktu dalam suatu kisah sholat Isya dulu. Nabi sholat cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian Nabi salam. Sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang khusyuk-khusyuk, tidak ada yang bertanya kepada Nabi, sholat Isya sekarang sudah 2 rakaat. Karena para sahabat ini menganggap, bertanya-tanya dalam pikirannya begitu ya, apakah ini wahyu yang baru untuk penetapan yang baru, rakaat sholat cuma 2 rakaat begitu. Cuman Zulyadain, karena dia orang Arab Badui ini terkenal kalau di kisah-kisah mereka tidak mempunyai sopan santun begitu. Sopan santun atau ceplas-ceplos bahasa kita yang sekarang. Ceplos-ceplos. Dia tanya pada Rasulullah, dia protes begitu kan. Rasulullah, ini sholat model baru atau memang engkau lupa? Wah, begitu kata orang Badui. Para sahabat kan merasa aneh kan, janggal. Karena mereka juga merasakan hal yang sama, tapi tidak menceritakan kepada Rasulullah, orang yang baik, berwibawa, menjadi pemimpin, ditanya begitu oleh orang Badui yang statusnya, kalau kita distatuskan ya, dalam hadis saya Zulyadain, orang yang bertangan panjang, tidak punya nama saking tidak terkenalnya pada saat itu. Apa kata Rasulullah? Wah, apakah benar apa kata Zulyadain? Nabi bertanya kepada sahabat yang lain. Benar ya Rasulullah, engkau sholat cuma 2 rakaat. Kemudian Nabi lanjut lagi ke tempat imam, sholat ditambah 2 rakaat lagi. Dan ini banyak hikmah sebenarnya dari sikap Nabi kepada para sahabat. Tidak memandang siapapun yang berpendapat, tetap menerima apa sarannya selama itu dalam konstruksi kebenarannya. Dan menjadi hukum Islam nantinya, karena orang-orang yang seperti ini, orang yang ceplos-ceplos ini banyak. Jadi Nabi bersikap, inilah saya sendiri kagum gitu, inilah Nabi gitu, dengan sikap yang seperti itu. Kemudian juga ada kisah sahabat yang lama dalam sholat, orang-orang yang lama sholat. Nabi membela orang-orang yang badui ini. Apa pesan dari Zulyadain ini? Ceplos-ceplos Nabi, orang ceplos-ceplos bertanya kepada Nabi, tapi Nabi tetap merespek. Inilah akhlak dari Rasulullah SAW. Tidak memandang, selagi dia umat Islam, maka Rasulullah memperlakukannya dengan baik, maupun orang di luar Islam sekali. Inilah akhlak yang luar biasa yang dapat kita pelajari dan kita tiru. Kemudian juga Nabi ini sangat pro kepada kita yang senang gitu sholat cepat. Nah ini sholat cepat, kita maunya imam itu sholat bacanya kulhu terus, kulhullah. Nah, itu adalah imam yang kita cari. Ada juga kisah para sahabat Nabi, dia setiap rakaat sholat membaca kulhullahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka teman-temannya ini di Masjid Kuba, teman-temannya jemaahnya bertanya kepada imam tadi, apakah engkau tidak bisa mengganti surat yang lain? Imam itu menjawab, jika engkau ingin surat yang lain, silakan cari imam yang lain. Namun di masyarakat itu beliaulah yang terbaik bacaannya. Kemudian dilaporkanlah oleh masyarakatnya tadi kepada Nabi.
"Ya Rasulullah, imam kami di Masjid Kuba setiap sholat di setiap rakaatnya itu pasti membaca Qul huwallahu ahad, dan kami memberikan saran dia untuk membaca surat yang lain, dia tidak mau." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Tidak bisakah engkau menuruti permintaan dari orang-orang dari teman-temanmu yang meminta untuk surat yang lain tadi kan? Kenapa engkau terus membaca surat Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas?" Begini jawabannya, "Saya cinta kepada Qul huwallahu ahad karena di dalamnya itu surat Al-Ikhlas tidak ada nafsu permintaan bagi saya kepada Allah, karena dalam Al-Ikhlas itu murni dari sifat-sifat ketuhanan Allah. Karena itu dia menyukainya." Apa kata Rasulullah? "Karena engkau suka dengan Al-Ikhlas tadi, maka Allah juga mencintainya." Nah, ini jadi dalil bagi kita yang suka salat cepat. Jadi akhlak Rasulullah itu membela tidak hanya pada suara yang banyak, tetapi kepada ketentuan kebenaran. Rasulullah bertanya dulu kepada imamnya tersebut, kenapa membaca Qul huwallahu ahad itu. Masih banyak kisah-kisah lain bagaimana sikap Rasulullah atau akhlaknya kepada para sahabat yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh. Begitulah akhlak dari Rasulullah kepada para sahabat-sahabat beliau, dari Nuaiman tadi, sahabatnya jenaka, Zuladain ceplos-ceplos tadi, kemudian sholat cepat. Nah, beliau itu lembut, Rasulullah itu lembut, sekaligus tegas dan disegani oleh teman-temannya maupun lawannya sekalipun. Tidak ada perkataan dari Rasulullah itu yang sia-sia. Jadi begitulah kesimpulannya. Rasulullah mengetahui karakter dari sahabat-sahabatnya, mengetahui apa keinginan dari masyarakatnya, dan pandai mengambil keputusan. Mengetahui karakter tadi kan, Nuaiman karakternya jenaka, Rasulullah tahu. Zuladain cepat-cepat, Rasulullah tahu. Tapi mengambil keputusan bijak Rasulullah tadi. Dan itulah akhlak Rasulullah kepada para sahabat. Hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.